Shalom, selamat pagi. Repa bagi kita pagi ini terambil dari Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan 32. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Anak Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam repa sebelumnya dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24, kita sudah bicara tentang kasih Allah yang tak akan berubah, hubungannya dengan perjalanan anak yang bungsu. Dalam kesempatan ini kita juga membaca dari Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan 32 dengan tema yang sama, kasih Allah tak akan berubah. Dalam hubungannya kita berbicara tentang anak yang sulung. Dalam pembacaan tadi kita sudah melihat bagaimana respon dan reaksi daripada anak yang sulung ketika dia mendapati kenyataan bahwa adiknya telah kembali dan disambut dengan tari-tarian, disambut dengan sukacita, bahkan pengorbanan lembu tambun. Hari ini dari kasih Allah yang tak akan berubah, ada 3 hal yang kita akan pelajari lewat sifat, cara hidup, dan cara anak sulung meresponi kasih bapaknya. Yang pertama, yaitu walau kita gagal memahami kasih Tuhan. Kasih Allah tak akan berubah walau kita gagal memahami kasih-Nya. Kita boleh lihat sedikit kembali kepada ayat yang ke-12, di mana pada ayat 12 pasal 15 itu kita sudah belajar dan menemukan kenyataan bahwa ketika anak bungsu meminta warisan, dia meminta supaya dibagikan warisan yang menjadi haknya. Dikatakan pada ayat itu bahwa bapaknya itu membagi-bagikan warisan itu kepada mereka. Itu artinya bapaknya bukan saja memberikan apa yang menjadi warisan untuk anak yang bungsu, tetapi juga memberi warisan untuk anak yang sulung. Namun sekalipun anak yang sulung gagal memahami bahwa ada sekarang warisan padanya yang sebenarnya di bawah wewenangnya, di bawah kekuasaannya, dia bebas menggunakannya sebab itu sudah menjadi hak miliknya. Walaupun dia gagal memahami itu, kasih Tuhan tidak akan berubah oleh kegagalannya. Dia tidak menyadari akan haknya. Dari pernyataan yang diungkapkan dalam ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia untuk memberitahu bahwa anak ini telah gagal paham akan kasih Tuhan yang sudah diperlakukan sama untuk dia
dan juga untuk adiknya. Kemarahannya memberitahu bahwa dia gagal memahami. Nah, sekalipun kita gagal memahami kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, baik kepada kita atau juga kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun mungkin orang yang lebih jauh, yang menurut kita lebih jahat, walaupun kita gagal memahaminya, kasih Tuhan tidak akan berubah. Jelas, ketika kita gagal paham akan kasih Tuhan kepada kita, kita tidak akan bisa menikmatinya. Terbukti dari anak yang sulung ini diberikan hak yang sama dengan adiknya yang bungsu. Adiknya yang bungsu telah berhasil menikmati haknya itu walaupun dipergunakan ke tempat yang salah. Anak yang sulung gagal dan sedikit pun tidak bisa menikmatinya. Yang kedua, dari pembacaan firman Tuhan, hubungannya dengan anak yang sulung, yaitu ayat 28 sampai dengan 30. Walaupun kita berupaya untuk mengubah kasih Allah itu, kasih Allah tak akan berubah. Kita lihat ketika anak yang sulung ini mendebat ayahnya, berinteraksi dengan ayahnya, bahkan dia menyampaikan pernyataannya, bahkan menurut dia itu cukup berdasar, itu tetap tidak mengubah kasih ayahnya kepada anaknya yang bungsu. Walaupun kita mungkin interupsi terhadap Tuhan, menyampaikan berbagai pernyataan yang mungkin menurut kita cukup mendasar, apapun yang kita perbuat itu tidak akan mengubah kasih Allah. Kita lihat bahwa anak yang sulung menyampaikan sikap tidak terimanya atas sikap ayahnya meresponi kembalinya adiknya. Maka dia berkata, ini tidak adil. Engkau lihat bahwa dia meminta warisan kemudian dia memboroskannya. Bukan saja memboroskannya, tapi dia memboroskannya dengan berbuat dosa, yaitu dengan pelacur-pelacur, dengan berpoya-poya, dengan mabuk-mabukan. Tetapi lihat, ketika dia kembali yang tidak bisa menghargai warisan yang kau berikan, engkau malah memotong lembu tambun, engkau malah berpesta, engkau malah bersukaria. Dia marah. Tapi kembali, sekalipun dia sudah menyampaikan sikapnya, pernyataan sikapnya, itu tidak mengubah kasih Allah kepada kita. Yang ketiga, pada ayat 32, walau kita tidak mau menerimanya. Kasih Allah tak akan berubah walau kita tidak mau menerima bahwa kasih itu tidak bisa berubah. Walau kita tidak mau mengakui bahwa kasih Allah tidak bisa berubah, kasih Allah tetap tidak akan berubah. Kasih Allah itu adalah kasih yang sudah final, kasih yang sudah tuntas, kasih yang sudah selesai, kasih yang sempurna, yang kekal, tidak berubah sekarang bahkan juga nanti. Dahulu saja tidak berubah, apalagi sekarang, bahkan nanti tidak akan berubah. Kasih Allah tak akan berubah walaupun saya tidak bisa menerimanya. Anak yang sulung tidak bisa menerima pernyataan kasih bapaknya kepada adiknya yang bungsu, yang sudah berbuat dosa, yang sudah tidak menghargai warisan yang diberikan bapaknya kepadanya. Maka kita harus sadar bahwa Tuhan senang melihat anak-anaknya kembali. Walau kita tidak bisa menerima, tetap menjadi kesenangan Tuhan adalah anaknya kembali. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, yang dikehendaki bukanlah kematian orang berdosa, tapi kembalinya orang berdosa itu kepada jalan yang benar. Maka sekalipun kita tidak bisa menerima itu tidak akan mengubah kasih Tuhan. Untuk memberitahu bagi kita bahwa kasih Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kasih yang sempurna.
Jangan gagal memahaminya, sebab ketika kita gagal memahaminya, maka kita akan cemburu, kita akan marah, bahkan kita akan sakit hati ketika ada orang yang mengalami kasih Tuhan, padahal menurut kita orang itu layak dihukum, orang itu layak dibinasakan, orang itu layak dimasukkan ke dalam neraka. Ketika kita melihat dia mengalami kasih Tuhan, kita akan kecewa, kita akan marah seperti anak yang sulung. Walaupun kita sebenarnya sama mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh renungan pagi. Biarlah kami menyadari bahwa kasih Allah tidak akan pernah berubah oleh apapun. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.